Dari Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Suara Bangga Kencana, suara komunikasi, informasi, edukasi, penyejuk hati bagi keluarga. Hadir menjadi sahabat keluarga Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Suara Bangga Kencana. Kali ini kita bersama narasumber yang super kece banget. Mungkin mbaknya boleh perkenalan dulu? Oke, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Maisaro ya, karena telah mengundang saya hari ini untuk menghadiri podcast di Suara Bangga Kencana. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Cindy Nur Khalifah Siti Aryani. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas perkenalannya. Jadi kita pada hari ini akan berbincang tentang Sidaya atau lansia berdaya. Benar sekali. Sekarang yang jadi pertanyaannya tuh sebenarnya apa sih Mbak yang dimaksud dengan Sidaya itu, dan mengapa program ini penting dalam menghadapi meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia? Oke, baik Mbak Mai, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya Sidaya itu? Kita kan udah sering nih mendengar istilah Sidaya. Jadi Sidaya itu merupakan singkatan dari lansia berdaya. Jadi di mana Sidaya ini atau lansia berdaya ini merupakan program yang mendorong lansia agar tetap sehat, mandiri, kemudian aktif. Karena kan kita kebanyakan tahu kalau sekarang itu lansia itu pasti sama anaknya disuruh udah diem aja, istirahat aja di rumah. Padahal seperti yang kita ketahui, lansia itu kan sebelum dia menjadi lansia dia pernah muda, dia pernah energik. Jadi menurut BKKBN itu adalah hal yang tidak boleh dihentikan. Jadi jangan sampai masa lansia dia itu diem aja, tidak ngapa-ngapain. Gitu. Iya benar. Jadi di program Sidaya ini mendorong untuk lansia itu agar tetap sehat, mandiri serta produktif gitu. Oke, berarti itu sangat menarik sekali ya berarti Sidaya itu. Jadi keberhasilan pembangunan itu tidak hanya diukur dari panjang umur masyarakatnya, tetapi juga dari kualitas hidup lansia yang aktif dan berdaya. Benar sekali. Sekarang lanjut nih Mbak, yang jadi pertanyaan juga tuh apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi lansia pada saat ini, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, sama kehidupan sosialnya? Oke, untuk tantangannya tuh sebenarnya banyak sekali. Salah satunya seperti penyakit tidak menular, seperti apa ya contohnya ya? Apa itu Mbak? Penyakit tidak menular? Hipertensi, kemudian asam urat, diabetes, sudah itu penyakit jantung. Tapi mudah-mudahan orang tua kita, nenek-nenek, kakek-kakek kita diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Kemudian ada sebagian lansia juga mengalami ketergantungan ekonomi gitu ya, karena kan ada beberapa lansia itu yang kondisi ekonominya tidak memungkinkan, jadi tidak mengharuskan dia untuk istirahat, menikmati hari tua. Oke, selanjutnya banyak juga lansia ini menghadapi kesepian karena perubahan struktur keluarga, ya kan? Karena kayak kita ketahui, misal udah ditinggal anaknya menikah, otomatis orang tuanya itu tinggal sendiri di rumah, jadi mereka merasa kesepian, tidak punya teman. Kemudian masih terdapat juga anggapan bahwa lansia ini sudah tidak produktif lagi, kayak gitu. Udah nggak bisa kerja lagi, gitu ya? Benar. Jadi udah ibu, bapak di rumah aja, diam aja, tiduran aja. Padahal bukan itu yang orang tua kita inginkan, teman-teman. Berarti seharusnya orang tua itu tuh harus bisa lebih beraktivitas lagi gitu. Benar, ya Mbak ya. Aktivitas boleh tapi jangan yang berat-berat gitu. Kayak setidaknya lansia tersebut masih memiliki aktivitas untuk agar badannya bisa bergerak itu tadi. Iya, agar berkeringat, udah tuh sehat, bugar, jasmani dan rohaninya gitu. Oke, berarti perhatian terhadap lansia ini tidak cukup hanya pada kesehatan fisiknya itu tadi ya Mbak ya, tetapi juga kesehatan materinya juga, sosialnya dan ekonominya. Benar sekali teman-teman. Oke, berarti untuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak, seberapa besar peran keluarga dalam mewujudkan lansia yang sehat, bahagia dan berdaya? Seperti dengan judul kita tadi, Sidaya. Oke. Untuk bertanya tentang peran keluarga, sebenarnya ini banyak sekali perannya. Yang pertama yaitu keluarga merupakan sistem pendukung utama bagi lansia. Kenapa demikian? Karena
kalau misal dari keluarganya aja udah tidak mendukung, otomatis ya siapa lagi yang akan mendampingi lansia ini tadi. Kemudian kehadiran anak dan cucu dapat meningkatkan semangat hidup lansia. Artinya kalau misal orang tua kita udah lansia, jangan malah dijauhin, jangan malah dibiarin aja di rumah sendirian atau bahkan berdua aja, ayah sama ibunya, anak dan cucunya nggak pernah lagi nengokin ke rumah. Kemudian keluarga juga perlu melibatkan lansia dalam pengambilan keputusan sesuai kemampuan mereka. Jangan mentang-mentang ibu bapak kita udah lansia, kita udah nggak butuh lagi sarannya. Kayak udahlah, bapak sama ibu kan udah tua, seharusnya udah nggak perlu lagi tahu tentang hal ini gitu. Jangan ya teman-teman. Justru seharusnya kita harus lebih terbuka gitu ya Mbak ya. Benar, lebih sering cerita lah ya gitu. Karena kan mau gimana pun mereka tetap orang tua kita dan pengalamannya jauh lebih besar daripada kita. Benar sekali. Oke, untuk selanjutnya nih Mbak, apa saja sih aktivitas sederhana yang dapat dilakukan lansia agar tetap sehat, produktif dan memiliki kualitas hidup yang baik? Nah itu gimana Mbak? Karena kan lansia sekarang ini kan mungkin butuh tips-tips untuk bisa hidup dengan kualitas yang baik gitu, agar tidak mudah terserang penyakit. Nah, untuk penyakit-penyakit tua itu kan sangat-sangat banyak itu kayak Mbak ya di zaman sekarang kayak gitu. Benar sekali Mbak. Jadi untuk aktivitas sederhananya tuh sebenarnya nggak terlalu ribet ya teman-teman. Artinya kayak lansia ini tadi bisa rutin melakukan aktivitas fisik sesuai dengan kemampuannya. Kayak misal lansia pengen senam, jangan diarahkan ke senam aerobik. Iya, jangan ke zumba, tapi arahin ke senam lansia. Kan ada sekarang ya senam Sudah lansia. banyak yang bayar senam lansia, yang senamnya lebih smooth kayak gitu. Iya, lebih smooth. Udah itu gerakannya juga nggak terlalu energik. Iya, nggak terlalu energik, benar banget. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Jangan sudah tua dikasih ikan asin, tambah hipertensi dia, darah tinggi teman-teman. Kemudian mengikuti kegiatan sosial atau kelompok bina keluarga lansia kayak BKL ya. BKL itu kan banyak kita temui kayak di posyandu lansia itu ada ya teman-teman ya. Sekarang juga udah ada sekolah lansia ya Mbak ya. Iya benar, udah ada sekolah lansia. Jadi buat teman-teman yang udah merasa memiliki lansia di rumahnya, kemudian lansia itu tidak ada aktivitas lain selain istirahat misalnya, boleh diikut sertakan dalam kegiatan BKL atau di sekolah lansia. Gitu. Yang jelas mereka tuh kan kalau saya lihat sekarang kan lansia itu tuh butuh ngobrol, butuh teman untuk berbicara kayak gitu ya Mbak ya, biar dia tidak merasa sendiri dan tidak merasa kesepian. Ya benar itu teman-teman. Jadi itulah mungkin salah satu fungsi dari sekolah lansia itu tadi ya Mbak ya. Benar, dia jadi dapat teman. Iya, dapat teman dan menambah aktivitas dari lansia tersebut agar tidak diam aja di rumah. Benar sekali. Oke, terus sekarang nih Mbak, apa sih Mbak pesan kepada Bapak Ibu terkhususnya lansia yang ada di rumah atau mungkin rekan-rekan atau teman-teman yang di rumahnya ada lansia atau orang tuanya yang sudah lansia, khususnya generasi muda nih, agar bisa menyampaikan kepada orang tuanya atau lansia yang ada di sekitarnya itu agar lebih peduli terhadap lansia dan mendukung terwujudnya program Sidaya ini? Oke, pertanyaan bagus nih ya Mbak ya. Untuk harapan saya ya, hormati dan sayangi orang tua serta lansia di sekitar kita. Jadi jangan acuh tak acuh ya, jangan mentang-mentang lansia udah nggak berdaya lagi ibaratnya gitu ya. Jadi dicuekin, jangan. Kemudian luangkanlah waktu untuk berkomunikasi dengan mereka. Jangan dari pagi sampai sore kita sibuk bekerja, sudah itu malamnya kita nggak ngajak ngobrol dia. Paling nggak sejam 2 jam lah kita ajak ngobrol. Hari ini kegiatannya apa Pak? Hari ini kegiatannya apa Bu? Atau kakek, nenek gitu. Kemudian libatkan juga lansia dalam kegiatan keluarga dan masyarakat. Artinya kalau misal kita ada kegiatan kayak makan malam bersama, kita ajak biar dia ketemu sama anak dan cucunya. Kalau di masyarakat contohnya kayak misalnya mungkin ada yasinan kayak gitu ya Mbak ya. Atau kayak arisan mungkin. Arisan bisa gitu, diajak kumpul-kumpul. Kemudian persiapkan masa tua sejak usia produktif melalui pola hidup sehat dan perencanaan yang baik. Nah, ini jadi, pesan untuk Gen Z ya Mbak ya. Iya benar. Jadi ini buat teman-teman di rumah yang merasa usianya masih muda, jadi masih persiapkanlah, persiapkanlah mulai dari sekarang, mulai dari jaga pola makan, jaga kesehatan, karena
mungkin saat ini kita merasa hidup kita baik-baik saja, Iya. hipertensi belum menyerang, gula Kolesterol darah belum, kayak gula gitu. darah, kolesterol, asam urat semuanya belum menyerang. Tapi nanti ketika udah tua itu baru deh satu persatu Iya. muncul penyakitnya. Karena kalau kata orang tua zaman sekarang itu sekarang belum terasa, Iya, nanti benar. baru kerasa Nah, gitu. sekarang jor-joran makan mie terus. Iya, Nanti makan apa sih kayak yang makanan junk sudah food. jadi Iya, ya. junk food, makan junk food terus. Tapi nanti efeknya nanti teman-teman enggak dalam seminggu 2 minggu ke depan, tapi Atau nanti sehari 2 hari Iya, kayak gitu benar. langsung itu nggak mungkin kayak gitu kan, karena dia butuh diproses juga dalam Iya, tubuh benar. kita. Tuh penyakit aja nggak ada yang instan. Jadi Iya. kita harus Menyiapkan masa tua ini tadi. benar, jaga kesehatan. Pokoknya untuk pesan saya untuk teman-teman di rumah, jaga kesehatan, jaga pola makan dan jaga gaya pola hidup gitu aja. Oke, berarti luar biasa banget ini ya Mbak. Masa tua adalah fase kehidupan yang akan dialami oleh setiap orang, Benar, gitu kan. benar banget. Dengan kepedulian terhadap keluarga, dukungan masyarakat dan program seperti Sidaya ini, kita dapat menciptakan rumah untuk lansia. Ya kan Mbak ya? Benar Oke. sekali. Oke, mungkin ini udah di penghujung nih Mbak. Ada tambahan nggak kira-kira kata-kata untuk atau pesan untuk kakek, nenek yang ada di rumah yang sedang menonton kita pada hari ini, atau untuk saudara-saudara kita seperti remaja dan Gen Z lainnya? Oke, untuk kita semua ya, mari kita bersama-sama mendukung program Sidaya ini, Lansia Berdaya, agar setiap lansia dapat menjalani masa tua yang sehat, bahagia, aktif dan bermartabat. Oke, jadi itu tadi teman-teman. Jadi kita juga sangat berperan, terutama seorang remaja atau Gen Z nih. Kita sangat berperan terhadap program Sidaya ini tadi. Benar Jadi sekali. kita tidak boleh acuh tak acuh. Kita harus perhatian terhadap lansia-lansia yang ada di sekitar kita. Benar. Oke, jadi cukup sekian perbincangan kita pada hari ini. Untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh menghubungi kami di media sosial kami melalui DM ataupun komentar dan lainnya. Nanti kita akan membalasnya, menjawabnya dengan narasumber yang berkemampuan dalam hal tersebut. Oke, sebelumnya terima kasih untuk narasumber kita pada hari ini. Terima kasih untuk Mbak Cindy Iya, yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Oke, kita akhiri pada perbincangan kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Dadah.